Halo Sobat Cuan, salam kenal, nama saya Stanis, Stock Investment and Finance Enthusiast. Dan dalam episode kali ini, dan perdana tentunya, saya ingin sharing ke teman-teman bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 400% dalam setahun dengan cara berinvestasi pada saham asing. Yuk langsung simak, dan jangan lupa subscribe channel Arajuna. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah simple, yaitu saya berhasil beli saham Zoom lewat aplikasi GoTrade, di mana saya beli saham Zoom itu sebelum pandemi, dan saya tahan lebih dari setahun. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu GoTrade, GoTrade adalah aplikasi US brokerage yang memungkinkan teman-teman mulai dari Rp15.000 untuk bisa jual beli saham Facebook, Nike, Starbucks, dan saham-saham lain yang listed di Nasdaq ataupun S&P 500. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kan GoTrade baru ada tahun ini. Nah, saya cukup beruntung menjadi beta user pada saat GoTrade masih bernama Trade ID. Ini adalah beta version yang mereka luncurkan di 2019, dan saya berkesempatan menjadi salah satu pengguna awal. Disinilah saya mencoba menganalisa beberapa saham sektor teknologi, dan akhirnya mencoba berinvestasi pada Zoom. Dan disinilah saya mendapatkan keuntungan sebesar 400%. Dan bisa dilihat ya teman-teman, sekarang tampilannya lebih menarik, dan teman-teman cukup beruntung karena sudah bisa menggunakan GoTrade ID dengan tampilan yang terbaru. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah chart atau gambaran pergerakan saham dari 2020 sampai hari ini, di mana di titik yang terendah, saya sempat berinvestasi pada Zoom bahkan sebelum pandemi, dan akhirnya bisa saya lepaskan di harga sekitar 400, karena saya melihat ada pergerakan tren turun. Nah, kenapa trennya bisa turun? Ini yang akan kita bahas di slide berikutnya ya, teman-teman. Nah, walaupun saya membeli saham Zoom melalui GoTrade, ada pun aplikasi-aplikasi alternatif lainnya yang teman-teman bisa explore, seperti Interactive Brokers, eToro, dan juga Peluang. Namun, semua memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing yang tentunya akan saya bahas lebih detail mungkin di video selanjutnya. Nah, untuk sekarang, mari kita coba cek apakah Zoom itu masih layak dikoleksi atau tidak sebagai salah satu stock pick kita ya untuk kita investasi. Nah, mari kita lakukan analisa fundamental yang simple, mulai dari produk dan bisnis model, lalu kita coba bedah laporan keuangan, yang tentunya teman-teman tahu ada laba rugi, neraca, dan arus kas, dan terakhir, pastinya disclaimer on teman-teman, yaitu apa keputusan kita dalam melakukan investasi di saham Zoom. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, siapa sih CEO dari Zoom? Itu adalah Eric Yuan. Beliau sendiri adalah ex-VP Engineer dari Cisco, dan buat teman-teman ketahui, pada masa jayanya, Cisco adalah pemain paling besar di dunia video dan audio, terutama di produk web conference. Nah, Eric Yuan, yang berkesempatan bekerja di Cisco, selalu bertemu dengan banyak klien dan menerima keluhan yang sangat banyak dari klien bahwa produk Cisco itu tidak sempurna. Dari situ dia terinspirasi untuk membuat suatu produk yang menjadi tandingan utama dari Cisco, lalu muncullah Zoom. Nah, di sini menariknya, mungkin teman-teman tahu Zoom digunakan kebanyakan untuk melakukan web conference atau online meeting. Namun, layaknya seperti Gojek, di mana Gojek memiliki banyak produk seperti GoFood, GoSend, GoRide, sama seperti Zoom. Zoom ingin mencoba menjadi ekosistem dan memenangkan perang dari video dan audio. Makanya ada produk-produk lain seperti Zoom Phone, ada On Zoom, ada Zoom for Home, ada juga Zoom for Developers. Dan ini adalah titik di mana Zoom ingin mencoba memenangkan pasar di video dan audio. Oke, sekarang kita coba masuk bedah ke laporan keuangan mulai dari laporan laba rugi. Ini adalah data laba rugi per Januari 31 yang saya ambil langsung dari websitenya Zoom, dari page Investor Relation. Nah, dalam menganalisa bisnis, tentu kita harus mengetahui bagaimana pertumbuhan revenue dia, dan kita bandingkan secara year on year. Jika Januari 31, 2021 yang kita bandingkan, maka kita coba bandingkan yang angka yang sama dari tahun 2020 di bulan yang sama. Nah, teman-teman, kalau kita bandingkan beberapa variabel dari Januari tahun ini dan juga tahun lalu, yang menarik perlu disimak adalah di net income, yaitu laba bersih. Karena laba bersih ini adalah indikator bottom line dari perusahaan setelah dikurangi semua biaya-biaya operasional. Net income tumbuh hampir 1.600%.
di mana biaya operasional cuma naik 147%. Jadi malah 10 kali lipatnya kan. Ini menandakan Zoom ini perusahaan teknologi yang sangat efisien. Semakin besar dia, ternyata itu biaya as a percentage untuk operasional itu makin berkurang. Ini adalah contoh perusahaan yang dengan fundamental yang sangat baik. Nah, teman-teman sekalian, tidak lengkap tanpa kita melihat laporan arus kas. Karena kalau kita cuma melihat laporan laba rugi, tentu ada titik di mana kita tidak tahu apakah duitnya beneran masuk atau tidak. Karena dalam perkembangan suatu bisnis, kita bisa tahu beberapa klien mungkin membayarnya tertunda. Sehingga kita sudah bukukan sebagai omset, namun belum tentu uang itu masuk. Nah, dengan melihat laporan arus kas, kita bisa melihat kenyataan yang sebenarnya apakah uang itu masuk beneran atau tidak. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini, dari tahun 2020 ke 2021, itu naik 10 kali lipat, ya, uang masuknya. Di bagian aktivitas investasi arus kas, kita bisa melihat ya, bagaimana manajemen Zoom mencoba mengoptimalkan uang nganggurnya dengan berinvestasi di instrumen keuangan, yaitu terlihat dari purchases of marketable securities, yang dimana naik hampir 5 kali lipat, dari 171 juta USD naik menjadi lebih dari 1 miliar USD. Lalu kita masuk ke bagian arus kas di aktivitas financing atau pendanaan. Terlihat yang cukup besar, ada di angka 1,979 miliar USD. Ini adalah tanda mereka sedang follow up dari proses IPO mereka. Nah, all in all, sebetulnya kesehatan keuangan mereka sangat kuat ya, di bagian arus kas. Oke, laporan keuangan terakhir yaitu neraca. Ini adalah kita membandingkan dan menganalisa bagaimana kesehatan keuangan dari sisi aset, utang, dan juga ekuitas. Nah, simpelnya seperti ini. Saya selalu melihat kesehatan dari suatu perusahaan adalah dilihat dari bagaimana jika semua utang mereka bayar langsung di hari tersebut, apakah bisa mereka lakukan? Jawabannya ternyata untuk Zoom adalah bisa, yaitu dengan cara kita mencoba menambah semua cash dan marketable securities dibagi dengan total liabilities. Jika angka lebih dari 1, logikanya Zoom bisa membayar hutangnya semua secara sekaligus. Ini menunjukkan bahwa Zoom sangat sehat. Nah, teman-teman, kita balik ke pertanyaan awal. Apakah Zoom itu layak dikoleksi atau tidak? Nah, tambahan dari fundamental analisa adalah analisa teknikal, yaitu kita mencoba melihat pergerakan harga untuk tahu kapan kita entry atau tidak sama sekali. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya, jika kita tarik garisnya, itu trennya menurun, teman-teman. Jadi kalau ambil sekarang, ada potensi bisa ke area yang merah atau bisa yang naik. Nah, disinilah kita perlu was-was ya, teman-teman. Oke. Tren turun itu faktornya banyak, teman-teman. Yang pertama adalah ekspektasi pertumbuhan. Karena kita tahu Zoom itu tumbuh sangat cepat gara-gara ada pandemi. Nah, sekarang kalau pandemi sudah kelar atau sudah berkurang ya, karena progres vaksin yang lancar, apakah orang masih akan menggunakan Zoom? Itu pertanyaan besar. Apalagi jika korporat mengharuskan teman-teman employee itu sudah tidak boleh kerja di rumah, tapi balik ke kantor. Dan itu masuk ke poin ketiga. Lalu, apakah orang akan lanjut membayar? Ya kan? Nah, poin keempat adalah kita tahu Zoom ingin menjadi ekosistem audio dan video. Namun belum ada bukti yang konkret bahwa penggunaan produk-produk lainnya seperti Zoom Phone atau Zoom for Developers itu sudah tumbuh di luar Amerika Serikat. Nah, poin kelima, kas sebanyak 2 miliar USD itu mau dipakai buat apa? Ada yang bilang itu untuk akuisisi. Nah, kalau salah akuisisi, tentu ini malah merugikan Zoom. Nah, ini masih pertanyaan cukup besar. Lalu yang terakhir, teman-teman, yaitu kompetisi yang makin memanas. Karena teman-teman dari Microsoft atau Google itu juga mulai catch up dengan menggunakan fitur-fitur yang ada dengan produk yang tentu lebih lengkap ekosistemnya. Nah, ini menjadi beberapa pertanyaan besar yang membuat tren ini jadi menurun sahamnya, teman-teman. Nah, sekarang, beli atau tidak? Kalau saya pribadi, teman-teman, itu kita harus tunggu dulu. Karena kita belum menunggu progres bisnis dan kita lihat aja laporan keuangan Q1, yaitu sampai ke Maret 2021 bagaimana. Dan saya juga pribadi menunggu sinyal yang lebih pasti bahwa ada di titik support ini akan reverse ya. Jadi akan balik naik ke atas gitu. Dan pada akhirnya
itu kembali ke keputusan teman-teman. Disclaimer on, dan tentu ini analisa masih jauh dari rapi, jauh dari sempurna. Kita masih perlu memasukkan banyak faktor lainnya yang perlu diperhitungkan ya teman-teman. Ya, gimana teman-teman? Seru ya melakukan analisa fundamental dan simple untuk saham Zoom. Dan perlu teman-teman ketahui, tidak cuma Zoom, banyak yang bisa kita analisa. Karena dengan berinvestasi pada saham asing, kita juga melakukan diversifikasi portofolio kita dengan saham lokal. Adapun saham-saham seperti Tesla, Starbucks, McDonald, dan lain-lainnya itu patut kita analisa. Yuk teman-teman komen di bawah, kira-kira saham apa yang perlu kita ulas. Bye-bye.